Rekornya sudah dimulai, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Jadi kita tinggal akhir Oktober ini ada UTS. Jangan lupa yang tadi saya disebutkan. Jangan sampai enggak nanti karena penilaian akan nggak bisa di input jadinya. Ya, kalau yang terlambat. Jadi sekitar tanggal 23 kita udah minggu ke-7 berarti. Kalau 31 atau 24 berarti. Ya, kita mulai aja dengan judul Perkembangan Teori Sosiologi dan Antropologi dalam Zaman Modern. Dipersilakan Pak Ridwan Guci dan Julfil Kardin. Baik, Dilanjut, Pak. terima kasih Pak Dr. Rais sebelumnya. Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Dr. Rais selaku pengampu pengembangan dosen teori sosial budaya, dan juga rekan-rekan saya. Kami dari kelompok 4, yaitu saya Ridwan Guci dan Bapak Zulfikar, akan melakukan presentasi dengan judul Perkembangan Teori Sosiologi dan Antropologi dalam Zaman Modern. Baik, langsung saya mulai ke slide pertama. Oke, apa sih yang kami bahas? Hari ini kami membahas dua, yaitu teori sosiologi dan teori antropologi dalam perkembangan zaman modern saat ini. Kita masuk kepada teori sosiologi, pengertian ruang lingkupnya. Jadi, definisi sosiologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi sosial, struktur masyarakat, dan bagaimana individu berperilaku dalam konteks sosialnya. Nah, ada beberapa aspek yang utama dalam ilmu sosiologi, yaitu meliputi studi tentang norma, nilai, kemudian juga studi sosial, kelompok, dan dinamika perubahan sosial yang mempengaruhi kehidupan di masyarakat. Nah, bagaimana evolusi teori sosiologi ini, teman-teman? Jadi yang pertama itu ada teori klasik. Dalam teori klasik ini, itu mencakup pemikiran dari tokoh-tokoh seperti Auguste Comte, kemudian Emile Durkheim, dan juga Karl Marx, yang mendasari banyaknya konsep sosiologis modern. Kemudian ada yang kedua nih, teori kontemporer. Dalam teori kontemporer ini mencakup pendekatan terbaru dalam sosiologi, termasuk teori feminis, teori konflik, dan juga teori sosial konstruktivis yang mencerminkan ke kompleksitas masyarakat saat ini. Nah, kemudian kita masuk pada teori antropologi. Saya persilakan kepada teman saya, rekan saya, Bapak Zulfikran, untuk mempresentasikan materi antropologi. Baik, terima kasih Pak Ridwan Guci. Saya di sini masuk ke pengertian dan ruang lingkup. Definisi antropologi yaitu antropologi ilmu yang mempelajari manusia, budaya, dan perkembangan sosial dalam konteks sejarah dan budaya yang berbeda. Ini mencakup analisa terhadap pola perilaku, kepercayaan, dan nilai-nilai masyarakat. Adapun bidang studi dalam antropologi yaitu bidang studi antropologi fisik, budaya, linguistik, dan arkeologi. Setiap bidang berfokus pada aspek tertentu dari kehidupan manusia dan bagaimana interaksi manusia membentuk masyarakatnya. Selanjutnya, perkembangan teori antropologi. Antropologi kultural fokus pada pemahaman pada nilai, norma, dan praktik budaya dalam berbagai masyarakat. Teori ini membantu menjelaskan masyarakat bagaimana budaya mempengaruhi perilaku individu dan kelompok. Lalu antropologi sosial meneliti struktur sosial dan hubungan antar individu dalam komunitas. Ini berusaha memahami dinamika sosial yang mempengaruhi interaksi dan organisasi masyarakat dalam konteks yang lebih luas. Terima kasih. Kami dari kelompok 4 sudah mempresentasikan. Halo?
Oke, baik. Terima kasih Pak Zulfikar atas presentasinya. Eh, Kami dari kelompok 4 akan membuka pertanyaan yang di mana pertanyaan tersebut dibagi menjadi 2 termin. Dalam satu terminnya ada 4 penanya yang akan kami persilakan. Untuk termin pertama, kami akan buka pertanyaannya. Bapak dan Ibu atau rekan-rekan boleh bertanya melalui chat maupun menggunakan raise hand di fitur Zoom ini. Terima kasih. Dipersilakan untuk penanya. Baik, di sini ada Bapak Yudri. Bapak Yudri dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Ya, saya mau bertanya, apa sih tujuan dari sosiologi pendidikan? Mohon dibantu untuk dijelaskan. Baik, untuk jawabannya nanti kita tampung dulu ya pertanyaannya Bapak Yudri. Selanjutnya di sini ada Bapak Necin, saya persilakan. Bapak Necin masih di mute, Pak. Maaf. Oh ya, baik. Terima kasih Pak Ridwan Guci atas waktunya. Mohon izin juga, Prof. Tadi kita bahas tentang sosiologi ya. Saya ingin bertanya dengan sebuah kasus mungkin Pak Ridwan ya. Iya, Pak. Eh, Kemacetan lalu lintas atau traffic jam itu telah menjadi masalah struktural sekaligus budaya di banyak kota besar. Salah Tuh. satunya di Jakarta mungkin ya. Eh, Analisis fenomena kemacetan lalu lintas ini, saya minta fenomena kemacetan ini dianalisis menggunakan konsep sosiologi yang ada hubungannya dengan kelas sosial sepertinya. Seperti itu aja Pak Ridwan Guci. Terima Baik, kasih. terima kasih Bapak Necin. Kemudian di sini ada Ibu Nurlinda, saya persilakan. Ya, terima kasih Pak Ridwan memberikan kesempatan untuk bertanya. Nah, di sini saya sempat saya dengar mengenai materi yang dibawakan oleh Pak Ridwan, yaitu ada teori sosiologi dan ada teori antropologi. Nah, yang saya tanyakan di sini Pak, tolong sebutkan dan jelaskan kegunaan sosiologi dalam pendidikan. Baik, terima kasih Ibu Nurlinda. Di sini juga ada pertanyaan dari Ibu Fatma melalui chat Zoom, di mana pertanyaannya mengenai pembangunan masyarakat seringkali memerlukan intervensi yang direncanakan untuk mengatasi masalah sosial seperti kemiskinan, ketimpangan, atau rendahnya partisipasi publik. Jelaskan peran sosiologi terapan dalam fase perencanaan dan implementasi sebuah program uh, pembangunan masyarakat. Baik, Bapak Ibu, untuk termin 1 saya tutup terlebih dahulu. Izinkan kami dari kelompok 4 untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Baik, untuk pertanyaan yang pertama tadi dari Pak Yudri, yaitu mengenai apa sih tujuan dari sosiologi pendidikan, itu akan dijawab oleh Bapak Zulfikar. Uh, untuk Bapak Zulfikar, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Pak Yudri ya untuk pertanyaan apa tujuan sosiologi pendidikan ya Pak ya. Iya, Pak. Bentar. Pak Ridwan, saya presensi dulu Pak. Pak Ridwan, Ya, Pak, baik, Pak, baik, Pak, baik, ya. baik. Soeharto, Soeharto, Hadir. Soeharto, Hadir. ya, ya. Rosna, 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 Hadir Pak, hadir Pak. ganti namanya itu jangan Rosa, Rosna. Iya Pak, siapa? Ini masih pakai handphone saya Pak, lagi di jalan. Sebentar lagi Rosna ganti. Ya Pak, hadir Pak. Resna Melawati,
Resna hadir, Pak. Ya. Banu Pradipta. Hadir, Pak. Ya. Baby Zakia. Febi Baby. hadir, Pak. Febi Ya. hadir. Sudah. Imron. Siap. Imron. Hadir Pak, hadir. Ya. Hadir Pak, hadir. Sudah. Halo, hadir. Indah Noviani. Hadir, Pak. Ya. Nurlinda. Nur. Hadir, Pak. Ya. Ayu Andira. Hadir, Pak. Ya. Hairani. 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 Hadir Pak, hadir. Ya. Lukman Sugiarto. Hadir, Pak. Ya. Suhesti Ningsih. Suhesti. Saya, Pak. Ya. Ridwan Guci. Ridwan. Hadir Pak, maaf Pak, hadir. Ya. Talut Abdul Halim Hafid. Talut. Izin Pak, dia sakit tadi WA saya. Oh iya. Oh. Oke. Malah Hairani. Hadir, Pak. Ya. Zul Ulia. Zul. Hadir Pak. Ya. Hadir Pak. Sudah. Muhammad Akil. Hadir Pak, Muhammad Akil. Ya, sudah. Julfil Kardin. Ya, hadir Pak. Ya. Lukman. Hadir Pak. Ya, Hadir. sudah. Muhammad Yudri Adrian. Hadir Pak. Iya. Rizala Ismial Arif. Hadir Pak. Hadir. Iya. Rahmat Agung Rizky Effendi. Hadir Pak. Ya. Tarisa Fitria. Hadir, Pak. Ya. Fahrudin Nurhali. Fahrudin Nurali. Fahrudin Nurhali. Lagi di Nggak hadir jalan ya? Pak. Di jalan. Tadi bilang lagi di jalan, di chat. Kenapa? Lagi di jalan bawa motor katanya. Necin Sunaria. Hadir, Pak. Ya. Yesi Galindra. Hadir Pak, hadir. Ya. Iqbal Faisal. Hadir, Pak. Muslihudin. Ada Pak, tapi Musli. dia lagi di sekolah Pak, sinyalnya jelek. Kenapa? Ada Pak, tapi dia nggak bisa ngidupin mic, katanya sinyalnya jelek tadi Pak, terakhir chat ke saya Pak. Dia tapi hadir Pak, ada tuh. Ini yang orang Sulawesi ya, Muslihudin ya? Bekasi Pak. Bekasi. Yang NPM-nya belakang 0268 siapa nih? Ada nggak NPM-nya 0268 terakhirnya? Halo? Kursiawati. Andi Kursiawati. Andi. Iya. Alvin Adil Ilyasa. Alvin Adil Ilyasa. Nggak ada ya? Pak itu Pak ada. Cuman nggak bisa ngomong dia tuh. Oh ada deh. Ada. Tinggal di mana dia? Fatma Julaila. Hadir Pak. Ya, Hadir. oke. Ini yang 0268 nggak tahu Ijal, siapa Ijal? NPM 7370268.
Ya, dilanjutkan pertanyaan dan ini ada yang mau nambahkan atau mau Baik Pak, terima kasih dilanjut Pak. ya? Ya, baik tadi pertanyaan dari Yudri akan dijawab oleh Bapak Zulfikar selaku rekan saya, yaitu pertanyaannya apa tujuan dari sosiologi pendidikan? Baik, makasih Pak Ridwan. Di sini saya akan menjawab apa tujuan dari sosiologi pendidikan. Di sini adapun tujuan dari sosiologi pendidikan itu untuk pertama menganalisa proses sosialisasi. Jadi memahami bagaimana individu terutama anak memperoleh nilai norma, pengetahuan dan keterampilan sosialnya. Lalu tujuan lainnya bisa menganalisis kedudukan pendidikan dalam masyarakat, meneliti status peran dan fungsi lembaga pendidikan dan struktur sosial. Lalu ada tujuan menganalisis interaksi sosial. Ini bisa mengkaji pola-pola interaksi sosial, peran dan dinamika terjadi di dalam lingkungan sekolah. Lalu tujuan lainnya mengkaji peran pendidikan dalam perubahan dan kemajuan sosial. Jadi untuk memahami bagaimana pendidikan menjadi alat untuk mendorong perubahan sosial sendiri. Lalu membantu menentukan dan menganalisis tujuan pendidikan, mengevaluasi kebijakan dan praktek pendidikan. Jadi menyediakan landasan untuk analisis kritis terhadap kebijakan-kebijakan pendidikan itu. Mungkin itu Pak Yudri untuk jawaban tujuan sosiologi pendidikan. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan? Bagaimana Pak Yudri atas jawaban dari Pak Zulfikar? Apakah sudah cukup memuaskan atau ada yang mau ditambahkan Pak Yudri? Ya berarti tujuan dari sosiologi pendidikan adalah memahami dan menganalisis hubungan antara pendidikan dan masyarakat ya. Intinya seperti itu ya, Bapak Iya, Ridwan dan Bapak Zul. Iya, betul Pak Yudri. Intinya seperti itu. Ya, Ada baik, yang mau terima ditambahkan lagi kasih Pak Yudri? Pak. Cukup. Baik, terima kasih. Baik, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Necin, yaitu mengenai kemacetan lalu lintas telah menjadi masalah struktural sekaligus budaya di banyak kota besar. Nah, analisis fenomena kemacetan lalu lintas ini dengan menggunakan konsep sosiologi dasar, yaitu kelas sosial. Baik, akan saya jawab pertanyaan dari Pak Necin tersebut. Jadi, dalam sosiologi itu seringkali menggunakan konsep kelas sosial untuk menganalisis bagaimana perbedaan antara posisi individu dalam struktur masyarakat yang memengaruhi pengalaman mereka terhadap masalah sosial. Nah, termasuk juga nih pertanyaan dari Pak Necin yaitu terkait kemacetan lalu lintas. Nah, meskipun kemacetan itu tampak sebagai masalah mengenai transportasi, namun di analisis sosiologis itu mengungkapkan bahwa dampaknya maupun penyebabnya dan solusi yang diusulkan itu sangat dipengaruhi oleh kelas sosial yang ada dalam pembelajaran sosiologi. Nah, jadi bagaimana analisis kasus kemacetan ini, Bapak Necin? Jadi dalam konsep kelas sosial itu ada beberapa hal yang merujuk tentang pembagian masyarakat terhadap akses sumber daya, yaitu baik kekayaan, pendapatan, pekerjaan, dan kekuasaan. Nah, hal tersebut dapat digunakan untuk membedah tiga aspek utama dalam kasus kemacetan ini. Yang pertama yaitu adanya dampak dan pengalaman kemacetan yang berbeda. Dalam kelas sosial itu menentukan sejauh mana individu ini terpengaruh oleh kemacetan. Yang kita lihat yang pertama ini ada kelas sosial, kelas atas, dan menengah, di mana mereka ini memiliki akses ke kendaraan pribadi mewah, yaitu mobil untuk berkapasitas besar. Nah, dan juga mereka ini biasanya sering memiliki pengemudi sendiri atau supirnya. Nah, dalam kasus pengalaman kemacetan mereka, mereka ini dampaknya itu biasanya hilangnya waktu luang atau efisiensi kerja mereka. Sehingga mereka memiliki opsi untuk tinggal di daerah yang lebih dekat ke pusat kota atau menggunakan
jalur tol, yang dimana jalur tersebut bisa lebih eksklusif untuk memotong waktu perjalanan mereka. Nah, kemudian ada nih kelas menengah ya Pak Necin. Jadi dalam kelas menengah nih masyarakat tuh mengandalkan kendaraan pribadi, yaitu mobil standar yang tidak terlalu mahal harganya dan juga menggunakan motor sebagai kebutuhan fungsional mereka untuk pekerjaan dan mobilitas keluarga. Dan dampaknya di sini terhadap kelas menengah yaitu berupa tekanan ekonomi, yaitu biaya bahan bakar, perawatan, dan tol. Dan juga tekanan psikologis, yaitu stres dan road rage, di mana mereka ini terperangkap di jalur utama yang padat. Kemudian di kelas bawah, yaitu sangat tergantung pada transportasi umum. Nah, kalau dalam dampaknya di kelas bawah ini, masyarakat yang berada di kelas bawah, itu biasanya peningkatan biaya dan waktu tempuh yang lebih banyak itu dibutuhkan untuk perjalanan ke tempat mereka bekerja ataupun tempat mereka sekolah dan sejenisnya. Nah, di mana hal tersebut seringkali ini mempengaruhi produktivitas dan juga kepastian pendapat mereka, terutama bagi pekerja di sektor informal maupun harian. Nah, akses mereka terhadap peluang ekonomi ini terbatasi oleh sistem transportasi yang tidak efisien tersebut. Itu untuk jawaban saya dari atas pertanyaan Bapak Necin. Bagaimana Pak Necin? Apakah ada mau ditambahkan atau ada yang kurang, Pak? Masih di mute, Pak. Maaf. Oke. Baik, Pak Ridwan, terima kasih. Tadi saya sudah tangkap intinya ya, sudah dianalisis juga. Sudah sampai 3 kelas tadi kan, atas Iya, bawah. Pak. Kelas menengah sudah disampaikan. Saya setuju dengan jawabannya. Mungkin cukup, Pak Ridwan. Terima kasih. Baik, terima kasih, Pak. Baik, untuk pertanyaannya berikutnya dari Bu Nurlinda, yaitu tolong sebutkan dan jelaskan kegunaan sosiologi dalam pendidikan. Dipersilakan kepada Pak Zulfikar untuk menjawab pertanyaan dari Bu Nurlinda. Baik, makasih Pak Ridwan. Sini saya akan menjawab pertanyaan Bu Nurlinda, kegunaan sosiologi pendidikan. Jadi di sini adapun kegunaan sosiologi dalam pendidikan itu bisa menganalisis proses sosialisasi. Jadi memahami bagaimana sekolah sebagai agen sosialisasi untuk menanamkan nilai-nilai, norma, dan keterampilan sosial ya. Lalu kegunaan lainnya bisa memahami hubungan pendidikan dan masyarakat, menganalisis bagaimana struktur sosialnya. Lalu kegunaan lainnya menjelaskan dinamika internal sekolah. Jadi bisa mengkaji pola interaksi sosial di sekolah antara guru dan siswa, siswa antar siswa, atau sekolah dengan orang tua. Jadi, lalu kegunaan lainnya menentukan tujuan pendidikan yang objektif, memberikan landasan teoritis dan empiris untuk merumuskan tujuan pendidikan. Lalu merumuskan kebijakan yang adil juga, Bu. Di sini juga menganalisis peran pendidikan pembangunan. Jadi mengkaji bagaimana investasi dalam pendidikan bisa mendorong kemajuan sosial dalam pembangunan ekonomi secara luas. Mungkin itu saja sih, Bu Nurinda. Apa ada yang ditambahkan, Bapak, Ibu? Izin menambahkan, Pak. Ya, Bu Ayu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sedikit saja ya, sosiologi dalam pendidikan berguna untuk memahami keterkaitan sekolah dengan masyarakat, membantu penyusunan kurikulum, mengatasi masalah sosial di sekolah, kemudian mendukung pendidikan sebagai agen perubahan sosial, dan memahami siswa secara menyeluruh, serta mengurangi kesenjangan sosial. Ya, seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Bu Ayu Andira atas tambahan pemaparan jawabannya dari Ibu. Bagaimana Bu Nurlinda atas pemaparan jawaban dari Pak Zulfikardin dan juga tambahan dari Bu Ayu Andira tadi? Apakah sudah bisa dipahami atau ada yang kurang, Bu? Terima kasih Pak Ridwan, saya sudah terima, saya sudah paham.
Baik, terima kasih Ibu Nurlinda. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Fatma, yaitu mengenai pembangunan masyarakat seringkali memerlukan intervensi yang direncanakan untuk mengatasi masalah sosial seperti kemiskinan, ketimpangan, atau rendahnya partisipasi publik. Jelaskan peran sosiologi terapan dalam fase perencanaan dan implementasi sebuah program pembangunan masyarakat. Baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut, Ibu Fatma. Jadi, dalam pembangunan masyarakat atau community development ini memerlukan pemahaman mendalam tentang struktur sosial dan dinamika yang ada, yaitu sosiologi terapan. Nah, di mana sosiologi terapan ini akan memainkan peran krusial dalam program pembangunan masyarakat tersebut, khususnya pada fase perencanaan dan implementasi, dengan menyediakan kerangka kerja analitis dan juga metodologis untuk memahaminya, dan juga bagaimana untuk evaluasi intervensi sosial. Nah, jadi peran sosiologi terapan dalam fase perencanaan itu uh, uh, fokusnya itu pada analisis sistematis terhadap masalah, konteks, dan juga potensi solusi. Nah, yang pertama ada yang namanya analisis kebutuhan masalah sosial. Apa sih analisis kebutuhan masalah sosial ini? Jadi, sosiologi terapan, teman-teman menggunakan metode penelitian sosial, yaitu survei, wawancara mendalam, maupun observasi partisipasi untuk poin pertama itu mengidentifikasi akar masalah. Nah, di mana bukan hanya sekedar melihat gejala saja nih sosial terapan ini. Misalnya contohnya kemiskinan, tetapi juga memahami faktor struktural dan juga relasional yang menyebabkan misalnya akses terbatas ke modal, diskriminasi, gender, ataupun lemahnya jejaring sosial dalam contoh kasus kemiskinan tersebut. Kemudian ada juga yang perlu diperhatikan yaitu tentang pemetaan sosialnya, di mana kita tuh harus memahami mengenai struktur masyarakat, kemudian termaksud kelompok kepentingan, aktor kunci, pola interaksi dan jaringan kekuasaan yang relevan dengan masalah yang diatasi. Nah, yang keduanya itu kita harus penentuan sasaran dan tujuan program. Di mana ya? Yang pertama harus kita perhatikan yaitu menetapkan target yang realistis berdasarkan data sosial yang akurat. Kemudian sosiologi terapan ini membantu merumuskan tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan juga terikat waktu. Nah, yang diperhatikan lagi yaitu mengenai analisis kelompok sasaran, di mana harus memastikan bahwa program yang dirancang itu untuk menjangkau kelompok yang paling membutuhkan. Dengan kita tuh harus memahami bagaimana karakteristik demografinya, terus kebudayaan mereka, dan juga kehidupan sosial mereka. Nah, yang ketiga itu yang diperhatikan lagi yaitu mengenai perencanaan model intervensi yang relevan. Nah, dalam sosiologi terapan ada yang namanya relevansi kultural, di mana yaitu tentang kita tuh memastikan intervensi yang direncanakan sudah sesuai dengan nilai-nilai norma dan juga budaya lokal, sehingga meningkatkan penerimaan dan keberlanjutan program. Kemudian yang kedua dalam rancangan model intervensi ini ada yang dibahas yaitu mengenai analisis kelembagaannya. Jadi dalam menilai analisis kelembagaan ini yaitu tentang menilai kapasitas lembaga lokal baik pemerintah desa, organisasi, masyarakat sipil maupun masyarakat adat untuk menjalankan program serta merancang mekanisme koordinasi yang efektif. Bagaimana Ibu Fatma atas jawaban saya? Apakah ada yang kurang atau teman-teman ada yang mau menambahkan? Saya persilakan. Ya, terima kasih Pak Ridwan, sudah sangat jelas. Baik, terima kasih Ibu Fatma. Baik, Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian, saya buka untuk pertanyaan ke termin kedua, dibuka untuk 4 penanya kembali. Saya persilakan. Di sini ada Pak Rizal, saya persilakan Pak Rizal. Yen Bang Ridwan, saya mau tanya. Untuk perbedaan antara antropologi fisik dan antropologi budaya, apa sih Bang Ridwan perbedaannya? Baik, terima kasih Pak Rizal atas pertanyaannya. Di sini juga ada Iya. Pak Agung, saya persilakan Pak Agung. Uh, Maaf Pak Agung, suara pelan, kecil-kecil. Suaranya nggak ada Pak Agung. Baik, mohon maaf. Seberapa perlukah pendidikan antropologi di Indonesia?
Boleh tolong dijelaskan. Sudah jelas suaranya? Maaf Pak Agung, mungkin boleh ditulis di chat aja Pak Agung. Suara kurang jelas Oke, Pak baik, Agung. baik, 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 baik. Oke, di sini ada Ibu Pursiawati. Saya persilakan Ibu Pursiawati. Ibu Kursiawati, saya persilakan. Boleh di-unmute dulu. Boleh dibuka mic-nya, Bu. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Kursiawati. Terima Jadi, kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang ingin saya tanyakan yaitu apa peran antropologi dalam memahami keragaman budaya dan bahasa? baik. Terima kasih, Ibu. Di sini juga ada Pak Lukman. Saya persilakan Pak Lukman. Terima kasih atas kesempatannya. Begini, saya ingin bertanya tentang sosial antropologi. Ada yang membedakan apa perbedaan antara konsep kultur dan konsep masyarakat? Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lukman. Baik, terima kasih kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu rekan-rekan mahasiswa sekalian yang sudah bertanya di termin kedua. Untuk pertanyaan pertama mengenai dari Pak Agung, yaitu seberapa perlukah pendidikan antropologi di Indonesia? Tolong jelaskan. Baik, untuk pertanyaan dari Pak Agung, saya persilakan kepada Pak Zulfikar untuk menjawab terlebih dahulu. Saya beri waktu kesempatannya. Baik. Untuk Pak Agung, seberapa perlukah pendidikan antropologi di Indonesia? Jadi di sini sangat perlu untuk pendidikan antropologi di Indonesia, sangat dibutuhkan guna untuk mengarahkan program-program pendidikan ke arah yang lebih baik, Pak. Jadi pendidikan antropologi di Indonesia sebagai upaya dalam menanamkan rasa nasionalisme kenegaraan terhadap anak-anak didik untuk menghadapi perubahan dari dampak krisis alkulturasi budaya dalam lingkungan masyarakat. Jadi pendidikan antropologi juga mengarahkan manusia pada usaha-usaha pengembangan ke arah sasaran-sasaran yang lebih substansial dikarenakan adanya konflik-konflik internal dalam dunia pendidikan yang saat ini berjalan. Dan peserta didik juga diarahkan dan diberi kesempatan untuk mengembangkan daya apresiasi, empati, dan pengetahuannya dalam berbagai hal yang dipelajari dari pengalaman hidupnya, yaitu melakukan pendekatan partisipatorasi kepada peserta didik agar dapat menjangkau pengetahuan dan identitasnya yang sedang mengalami perubahan. Jadi bisa mendapatkan hasil yang lebih baik bersifat apresiatif penemuan eksistensi manusia itu sendiri. Gitu Pak Agung. Mungkin Pak Ridwan dan teman-teman ada yang mau menambahkan? Baik, bagaimana Pak Agung? Mungkin saya persilakan teman-teman ada yang ingin menambahkan jawaban dari Pak Zulfikar mengenai pertanyaan tadi dari Pak Agung. Baik Pak Agung, bagaimana jawaban atas dari Pak Zulfikar, jawaban mengenai pertanyaan Bapak Agung? Apakah sudah memuaskan? Sudah sangat memuaskan. Baik, terima kasih Pak Agung atas pertanyaannya Bapak Zulfikar yang telah menjawab pertanyaan tersebut. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Pak Rizallah, yaitu mengenai apa perbedaan antara antropologi fisik dan antropologi budaya. Nah, jadi apa perbedaan antara antropologi fisik dan kebudayaan? Yang pertama, perbedaan utamanya itu dalam antropologi fisik atau bioantropologi ini dan antropologi budaya adanya terletak pada objek fokus kajiannya, yaitu terhadap manusia. Kalau antropologi fisik itu fokusnya manusia sebagai organisme biologis dan evolusinya. Sedangkan dalam antropologi budaya itu fokus pada manusia sebagai makhluk dan sosial serta hasil-hasil kehidupannya. Nah, perbandingan antara antropologi fisik dan antropologi budaya ini ada yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kalau aspeknya itu fokus kajiannya dalam antropologi fisik itu tentang biologis dan juga jasmani manusia. Sedangkan kalau dalam antropologi sosial budaya, aspeknya non biologis, yaitu kebudayaan manusia.
Kemudian bagaimana tentang kalau dari antropologi fisik ini ada pertanyaan utamanya, yaitu bagaimana manusia itu bisa berevolusi, apa saja sih variasi fisik antar kelompok manusia. Sedangkan kalau di antropologi budaya yang menjadi pertanyaan utama itu, bagaimana manusia itu menciptakan kebudayaan, apa saja pola-pola sosial, nilai dan kepercayaan mereka. Nah, kalau dalam antropologi fisik ada topik yang dipelajarinya yaitu mengenai evolusi manusia, terus ragam-ragam ras manusia, juga genetika populasi, kemudian morfologi tubuh, juga kemudian ada studi primata non manusia dan juga tentang fosil manusia purba. Nah, sedangkan kalau topik yang dipelajari dalam antropologi budaya itu tentang sistem kekerabatan, terus tentang bagaimana tentang agama, kemudian tentang bahasa, kemudian seni, organisasi sosial, norma, nilai-nilai adat dan teknologi. Nah, kalau tujuannya adanya antropologi fisik ini yaitu memahami asal-usul perkembangan biologis manusia serta keragaman ciri-ciri fisiknya. Sedangkan kalau di antropologi budaya, tujuan utamanya itu memahami keragaman cara hidup manusia, sistem pengetahuannya, dan juga adaptasi sosial budaya mereka terhadap lingkungan. Baik, itu jawaban dari saya atas pertanyaan dari Pak Rizal. Bagaimana teman-teman ada menanyakan atau dari Pak Rizal ada yang ditambahkan atau disanggah? Cukup Pak Ridwan. Terima kasih atas Boleh jawabannya Pak Ridwan. boleh Mungkin menambahkan Pak. Baik, Pak Soeharto, saya persilakan Pak Soeharto. Atau silakan. Terima kasih Pak Ridwan dan Pak Rizal. Nah, memang kalau menurut saya pribadi gitu ya tentang antropologi fisik dan budaya tuh pada intinya sih kalau antropologi fisik itu meneliti tubuh dan aspek biologis manusia. Kalau bahasa sederhananya seperti itu. Terus kalau untuk antropologi budaya itu meneliti cara hidup, tradisi dan kebudayaan manusia. Misalkan contoh ya. Contoh kalau untuk antropologi fisik atau biologis ya, mungkin contohnya itu seperti penelitian fosil manusia purba gitu ya yang ada di Jawa Tengah. Terus studi tentang ras dan ciri fisik ya antara orang Asia, orang Eropa, Afrika dan sebagainya. Terus yang berikutnya mungkin analisis tentang DNA gitu kan. DNA kita kan berbeda-beda gitu walaupun satu keluarga mungkin ada DNA yang kesamaannya berapa persen gitu, ada perbedaan berapa persen. Ini masuk dalam antropologi fisik gitu. Sedangkan kalau misalkan antropologi budaya yang tadi disampaikan Pak Ridwan juga dan juga menurut saya pribadi gitu ya, karena menurut saya itu antropologi budaya dan meneliti cara hidup, tradisi dan kebudayaan Indonesia mungkin contohnya seperti yang ada di Indonesia gitu, seperti tradisi ngaben, upacara kremasi di Bali itu kan merupakan contoh dari antropologi budaya. Terus juga bahasa daerah kita yang beraneka ragam, berbeda-beda itu merupakan salah satu contoh dari antropologi budaya. Terus kesenian tradisional gitu, ya yang di daerah kita mungkin berbeda-beda dengan daerah yang lainnya gitu. Seperti misalkan contoh yang kulit ya, terus angklung, terus tari tari saman, tari jepongan, terus tari yang lainnya juga. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari antropologi budaya ya gitu. Itu hanya saya hanya menambahkan saja gitu ya. Kebetulan saya tahu sedikit ya. Terima kasih Pak Ridwan dan Pak Rijal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Terima Pak kasih. Harto, terima kasih untuk penambahannya Pak Soeharto. Jawabannya. Untuk pertanyaan berikutnya, saya persilakan kepada Pak Zulfikar mengenai pertanyaan dari Pak Lukman, yaitu bagaimana penerapan ilmu antropologi dalam pembangunan Indonesia. Pak Zulfikar, saya persilakan. Baik, Pak Ridwan. Jadi untuk penerapan antropologi dalam pembangunan Indonesia, Pak ya. Jadi di sini untuk penerapannya itu melalui perencanaan dan pelaksanaan program yang sensitif budaya. Jadi ada pemerintah harus menguasai dan memahami teori-teori pembangunan yang berkaitan dengan pengambilan kebijakan-kebijakan dalam pembangunan Indonesia. Contohnya pembangunan nasional itu harus meninjau poin-poin utama seperti Pancasilanya, kebijakan yang sesuai pembangunannya, budaya masyarakatnya. Lalu contoh lainnya penerapan antropologi dalam pembangunan pendidikan pemerintah berupaya melakukan persiapan pada kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya.
peningkatan kualitas SDM yang dibangun melalui pendidikan yang berkualitas, harapannya agar menciptakan SDM yang profesional dan berkualitas. Pemerintah hendaknya mengkaji berbagai upaya strategis dalam perbaikan pendidikan untuk mengembangkan daya saing. Jadi untuk pengembangannya kebijakan inklusif juga di sini ada advokasi kelompok marginal, antropologi memberikan suara kepada kelompok minoritas, masyarakat adat, atau kelompok rentan lainnya. Lalu memperkuat kerukunan nasional, penerapannya dalam konteks multikultural Indonesia. Sektor khusus pembangunannya, kesehatan dan pendidikan, antropologi kesehatan membantu memahami pola pengobatan tradisional, perspektif penyakit, dan perilaku kesehatan. Mungkin itu aja Pak untuk jawabannya. Ada yang mau nambahin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu? Izin Pak, bisa ditambahkan. Bisa menambahkan Pak. Ya, Ibu Hairani. Silakan. Pak, terima kasih Pak. Jadi sedikit saya tambahkan bahwa penerapan antropologi dalam pembangunan di Indonesia berfokus pada bagaimana menyatukan modernisasi dengan kearifan lokal. Supaya pembangunan tidak hanya maju secara fisik, tapi juga adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan identitas bangsa. Saya rasa begitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih atas tambahan jawabannya. Bagaimana Pak Lukman atas jawaban dari Pak Zulfikar dan Bu Hairani tadi sudah ditambahkan? Izin Pak Rais, di sini udah 30 menitan. Mungkin Pak Rais mau memberikan statement terlebih dahulu. Betul, sudah 30 menit. Terima kasih semua ya udah mengikuti materi hari ini mengenai sosiologi dan antropologi. Ya, tadi semuanya udah bagus semua ya. Sosiologi pada intinya memang bermasyarakat. Jadi situ ya. Kalau misalnya di dalam pendidikan, berarti kita bermasyarakat di lingkungan pendidikan. Nah, kalau bermasyarakat menurut Agus Komte itu, jadi dimanapun Anda berada, walaupun di sekolah atau di budaya atau di kebudayaan, itu juga menyangkut semua, bukan lebih dari 1 atau 2 orang lebih gitu. Jadi kayak berkomunitas, berkelompok, bersatu, union atau kayak gitu. Nah, begitu juga dengan antropologi. Antropologi itu ilmu yang mempelajari kayak ada semacam sejarah yang dahulu kita pelajari lagi, baik tentang sekolah, pendidikan, atau budaya, atau tadi dengan ada orang-orang terdahulu gitu. Itu yang pertama ya, saya pengantar. Tolong kalau sudah di ini ya, Pak Ridwan. Saya cukupkan dulu untuk materi hari ini. Demikian tolong di Pak Ridwan. Ya Pak. Ya. Saya cukupkan dulu sampai sini, nanti sambung lagi ya. Baik Pak. Demikian materi ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.